Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung. Akhir tahun mungkin perlu kita mengevaluasi brand kita ya. Mungkin bukan hanya dari sisi penjualan, tapi dari sisi brand itu sendiri. Silakan, Mas Silih, mungkin dikasih pengantar untuk semua listeners. Iya, thank you Will. Jadi kan gini, sebetulnya kalau kita bicara brand health check gitu ya seperti halnya tubuh kita lah gitu ya. Kalau tubuh kita kan kita sering yang namanya medical check up tuh, ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali gitu. Tapi sebetulnya kita pengen tahu performa kita nih kayak apa nih gitu. Yang lebih penting lagi sebetulnya dengan brand health check itu adalah kita bisa jadi tahu hal-hal yang kita nggak sadarin nih. Karena kan yang ngecek biasanya memang orang lain gitu. Itu yang paling penting. Tapi sebetulnya kita ngecek sendiri juga nggak apa-apa. Toh punya banyak alat untuk itu. Nah jadi gitu. Jadi brand health checking itu untuk melihat sebetulnya seberapa jauh kesehatan bisnis kita nih. Jadi kalaupun ada gejala-gejala penyakit gitu ya, penyakitnya ada di mana, nah sejak awal kita bisa sembuhin tuh. Jadi kita bisa siap-siap lah. Kan seringkali banyak kemarin kejadian tuh kayaknya jualannya banyak banget gitu. Jualannya laris, yang datang antri, terus kemudian GoFood-nya juga tangting terus, Tokopedia-nya juga gitu. Tahu-tahu pas dilihat di akhir bulan, lah kok kayak gini ya? Kok gue nggak untung ya? Nggak ada uang di rekening nih. Ternyata uangnya malah minus gitu loh. Ini salah satu contoh tuh, kita nggak ngecek kesehatan brand kita kayak apa tuh. Nah, ini penting, karena kalau kayak gitu masih mending kita bisa kelihatan dari hasil penjualan. Banyak brand-brand yang sekarang kemudian pelan-pelan turun, kemudian mereka cari alasan macam-macam, ya udah, tahu-tahu udah nggak bisa ketolong lagi. Gitu sih, Will. Ya, komponen-komponen apa saja, Mas, yang masuk dalam brand health check ini? Karena kita perlu tahu nih, mungkin dari kemasan atau ada yang lain. Sebetulnya banyak ya, komponen yang paling penting memang adalah dari sales, itu yang paling penting. Oke, sales dari malah yang utama ya Mas ya? Dari sales. Sales itu yang paling penting sebetulnya bukan jumlah salesnya naik atau turun, tapi seberapa banyak market share kita dibandingkan dengan total market yang ada nih. Dengan total sales yang ada itu yang paling penting deh, karena seringkali nggak nyadar sebetulnya jualan salesnya sama nih, tapi sebetulnya lama-kelamaan market share kita udah turun tuh. Di luar udah banyak pemain-pemain baru yang jualannya lebih tinggi. Nah, itu salah satu contoh, ini contoh ya, salah satu contoh disruption tuh. Salah satu contoh disruption bahwa ternyata bisnis kita mengalami disrupsi. Jadi, sales kita tetap sama gitu, tapi ternyata penjualan kita adalah yang beli orang yang itu-itu aja tuh. Kita nggak punya fresh blood, kita nggak punya customer baru. Nah kan lama-kelamaan dia akan hilang lah, karena dia manusia, lama-kelamaan akan meninggal, nggak diterusin sama bawahnya. Itu yang salah satu contoh tuh. Ya. Kalau yang lain juga banyak. Ada yang kemudian ada yang mungkin logonya harus refreshment lagi. Kemudian ada yang cara pelayanannya juga harus berbeda. Itu yang salah satu contoh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan brand health check, kita nggak tahu tuh kondisi kesehatan bisnis kita kayak apa. Ya sama seperti manusia ya, kita perlu medical check up. Tentunya kalau udah medical check up, kita tahu nih, oh ternyata ada gejala-gejala ini, itu bisa diantisipasi. Mungkin sama seperti brand atau juga produk yang Anda miliki, terus Anda mungkin memiliki produk di UMKM Anda, itu perlu dicek lagi kesehatannya ya, apakah benar-benar sehat atau mungkin sebaliknya ada tanda-tanda mau sakit nih ya. Tapi tadi Mas, menarik sekali Mas Lili bilang bahwa untuk pengecekan atau brand health check ini juga dilakukan oleh orang lain. Apakah lebih baik seperti itu atau bisa dicek sendiri? Karena kadang-kadang kalau dicek sendiri, ya namanya juga punya sendiri ya Mas ya, sama kayak kita ngecek kesehatan sendiri gimana sih? Kayak bingung gitu. Iya, memang dilakukan oleh pihak ketiga ya. Dilakukan oleh pihak ketiga karena dia objektif loh. Minimal kita punya tools yang tahu cara ngukurnya seperti apa, itu yang paling penting. Saya kasih contoh nih, misalnya seminggu ini kita diskusi tentang industri sekolah, industri pendidikan tinggi gitu ya. Kalau kita melihat itu sekarang sedang terjadi perubahan gede-gedean tuh. Cuman pemain-pemain besar itu seringkali nggak nyadar bahwa bisnisnya sedang terjadi disruption gitu. Jadi kan kalau kita lihat pemain-pemain
Kalau kita ingat kan pemain-pemain industri pendidikan itu kan yang banyak adalah dari lembaga keagamaan tuh, ada sekolah Islam, ada sekolah Katolik gitu ya. Tapi mereka seolah-olah memang banyak, mereka seolah-olah masih dominan tuh. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari kue pasar pendidikan, itu pendidikan udah mulai bergeser tuh. Ada pemain-pemain baru yang dia mengambil market-market tradisional. Sementara pemain-pemain tradisional nggak nyadar aja nih. Nah, itu salah satu contoh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah melihat dari jumlah mahasiswa atau jumlah siswa yang mereka punya dibandingin dengan total siswa yang ada. Katakanlah misalnya sekolahnya adalah sekolah kelas menengah atas gitu ya, SMA. Coba cek deh, kira-kira jumlah siswanya dibandingin dengan total jumlah siswa secara keseluruhan di Indonesia, itu banyak apa enggak tuh? Jangan-jangan sudah mengalami penurunan, cuman nggak kerasa dan terus kemudian karena institusinya yayasan udah terlalu lama, ya udah yang dicari alasan adalah orang lain. Kan jadi nggak efektif tuh ngecek kesehatannya. Gitu sih. Ya, lebih efektif adalah menggunakan pihak ketiga ya Mas ya, untuk pengecekan atau brand health check ini ya, supaya lebih objektif bukan sih Mas? Iya, supaya lebih objektif karena kan mereka ngelihat apa adanya tuh nggak excuse ya. Kalau biasanya balik nih tadi ke industri pendidikan gitu, mereka yang kemudian yang dicari ya bukan mencari solusinya adalah kemudian mencari alasan nih. Kenapa sih jumlah mahasiswa gue turun? Kenapa jumlah siswa gue turun gitu? Oh iya karena ini, karena itu gitu. Tapi dia nggak punya basis yang sebenarnya. Ya itu tadi karena ngeles aja. Gitu. Itu sih. Ya, tentunya kalau misalnya brandnya sudah sehat ya itu akan diikuti dengan penjualan yang meningkat atau bagaimana nih Mas? Iya. Ya, tadi ada contohnya sekolah nih mahasiswanya akan menjadi bertambah lagi gitu, pendaftarnya jadi bertambah. Ya, sebetulnya indikator yang paling sederhana adalah sales-nya bertambah. Itu indikator satu. Tapi indikator nomor 2, kalaupun misalnya sama-sama jualan adalah bahwa market share-nya tambah tinggi. Jadi market share itu adalah jumlah jualannya dibandingin dengan total keseluruhan jualan untuk produk yang serupa gitu ya. Itu yang namanya market share tuh. Market share. Nah, nanti baru dari situ diturunin lagi tuh. Kira-kira reputasinya gimana nih? Persepsi orang terhadap brand kita kayak apa gitu, awareness-nya nilainya berapa, kemudian ekuitasnya berapa, namanya brand equity ya, bagaimana orang mempersepsikan brand kita itu yang penting tuh. Jadi alat-alat itu yang seharusnya dibikin, karena kita sudah punya banyak kasus di mana brand-brand besar sekalipun itu hilang. Itu nggak pernah itu. Kita pernah punya handphone yang semua orang punya gitu ya, sampai ada satu orang punya 2 yang namanya BlackBerry. Yang namanya BlackBerry. Wah, itu kita saat itu sangat benar-benar udah hebat banget lah gitu ya. Ya udah, tapi dia hilang. Gara-gara dia nggak pernah berinovasi bahwa disruption tuh mulai ada banyak program mulai banyak ada hal-hal lain. Dulu kan BlackBerry dia diandalkan dengan BlackBerry Messenger. Itu hilang. Sebelum BlackBerry ada lagi satu teknologi yang kemudian hilang juga yang namanya pager. Iya. Pager itu dulu cuman kalau misalnya kita pengen pesan ke orang gitu, kita tinggal telepon ke operator. Ya, tinggal telepon operator akan ngirim semacam WhatsApp lah sekarang. Kemudian dia terima pagernya tuh. Pagernya itu juga salah satu contoh. Pager telat pada saat dia mau berinovasi jadi handphone udah hilang keduluan. BlackBerry juga kayak gitu. Kita pernah kenal yang namanya Sony Ericsson untuk handphone. Iya. Kita pernah kenal Nokia untuk handphone. Kita mencoba balik, tapi ya nggak kemana-mana. Itu sih sebetulnya. Jadi hati-hati terhadap tadi kesehatan kita. Karena kalau enggak kita bisa ya udah, tahu hilang aja deh. Ya, kalau yang disampaikan Mas Li tadi sangat menarik ya, atau juga ini satu kasus yang mungkin cukup besar juga ya Mas, menjadi perhatian, seperti BlackBerry yang semua orang tuh punya ya, sampai sekarang tuh kemana ya BlackBerry, bahkan kalau dihidupin lagi nggak tahu deh, masih bisa hidup atau enggak tuh ya. Atau pager contohnya, yang mungkin waktu itu teknologi di awal-awal ya, saya nggak mau bahas lebih lanjut soal pager, ntar ketahuan angkatannya ya Mas.
Dan listeners, Anda bisa memberikan pertanyaan sekali lagi di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp ya. Dan Anda juga mungkin bisa cerita-cerita tentang brand Anda. Dan kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Sekali lagi, Anda bisa berpartisipasi di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp kami, atau sekali lagi Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di YouTube Smart FM. Smart Branding akan kembali. Smart Branding. Smart Branding. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm 959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm 959. Smart FM bersama Unumed mempersembahkan webinar serba-serbi akreditasi. Dapatkan informasi penting bagi rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan akreditasi plus network luas untuk kemajuan bisnis Anda. Ikuti webinar bersama Unumed dengan tema serba-serbi akreditasi klinik pada hari Rabu 14 September 2022 mulai pukul 1 siang. Menghadirkan keynote speaker Sartono SKM MPH, Hendrik Albertson, founder Unumed, Amita Bahar, Handi Feryandi, dan Nardi Mardiana. Pendaftaran gratis. Hubungi Dira di 0815 9254 062 atau Anggi di 0813 1916 0206. Segera daftarkan diri Anda dalam webinar bersama Unumed dan dapatkan banyak hadiah menarik. Smart FM, part of KG Radio Network. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas topik tentang brand health check.
Smart Listeners, kami undang partisipasi Anda melalui WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Oke, Mas Silly, ini karena banyak sekali WhatsApp yang masuk di pagi hari ini supaya terjawab semua dari pertanyaan Smart Listeners. Saya bacakan aja ya Mas Silly ya. Oke, siap. Oke, dari Rudy di Medan. Untuk brand health check sendiri, jika diimplementasikan pada stage life cycle product, nah, kira-kira yang terbaik pada stage yang mana kita lakuin untuk brand health check? Tentu sebagai antisipasi resiko kerugian yang lebih mendalam. Mohon rekomendasinya. Ini stage life cycle product, misalnya introduction, growth, maturity, and decline. Terima kasih ya, Bapak Rudi di Medan. Silakan, Mas. Oke, thank you, Pak Rudi. Jadi sih sebetulnya memang kalau kita ngomongin hampir di setiap level, hampir di setiap life cycle product, itu memang harus kita secara rutin melakukan medical check up sebetulnya. Jadi hampir setiap program tuh hampir setiap state tuh selalu ada ininya, selalu ada rutinitas untuk melakukan health check. Misalnya gini, misalnya kita lagi masa level introduction gitu ya. Introduction itu kan adalah saat pengenalan. Ini penting nih, terutama buat teman-teman UKM nih. Seringkali mereka bingung pada saat awal itu mau ngecek brandnya tapi belum bikin logo dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang gue harus ngapain ya, apa yang harus gue lakukan gitu ya. Itu yang seringkali kita lupa. Seringkali kita nganggep bahwa yang namanya brand health check itu adalah pada saat kita sudah punya lengkap brandnya tuh, usahanya udah jalan setahun misalnya kayak gitu. Sebetulnya brand health check itu dilakukan adalah justru pada saat awal, pada saat kita mau memulai usaha. Gitu. Jadi kesehatan paling penting apa? Kesehatan kita yang paling penting kalau dalam branding itu adalah financial check up. Duitnya ada nggak? Itu satu. Yang kedua yang lebih penting lagi, aliran duitnya ada nggak? Yang kita sering sebut sebagai darah segar tuh, fresh blood. Karena begitu uang masuk gitu ya, itu ada perasaan, terutama kita UKM ada perasaan seneng lah, bukan hanya UKM semua. Begitu ada penjualan masuk, wah itu enak banget. Nah itu yang paling penting. Nah artinya apa? Itu harus brand health check dulu. Nah, katakanlah nih, kemarin soalnya kebetulan ada beberapa orang yang pengen mulai usaha, gimana ya untuk melihat usaha kita sukses apa enggak. Health checking dulu aja, kita mau target marketnya siapa, kita tentuin, produknya apa. Nah, sebelum sampai kita bikin branding yang lebih gede, udah kita jual aja produknya ke target market kita nih. Dia suruh ngerasain, kemudian ngasih komentar gitu ya, itu brand health check paling awal. Tapi kita jual. Bukan kita kasih. Kan seringkali kita kasih nih, cobain dong enak apa enggak gitu ya. Itu namanya trial. Ini adalah brand health check nih. Produknya udah ada, mungkin brandnya belum jejek-jejek banget ya udah, tapi kita lakukan itu tuh ya. Nah, itu tahapan awal. Jadi introduction itu harus dilakukan. Kemudian begitu naik lagi, katakanlah orang udah mulai kenal produknya, orang mulai antri, baru kita munculin brand health yang lain. Kesehatan yang lain, misalnya layanan terhadap konsumen kayak apa sih, waktu menunggunya kayak apa gitu. Nah itu berbeda lagi. Atau kalau kita udah semakin ekuitasnya semakin tinggi, orang semakin loyal, yang kita ukur beda lagi. Kita ukur loyalitasnya kayak apa. Terus kemudian kalau misalnya ada yang mulai pada nggak mau beli karena apa gitu. Jadi gitu Will, bahwa brand health check itu harus dilakukan di tiap tahapan yang berbeda. Oke. Baik, terjawab ya Bapak Rudi di Medan ya. Kemudian selamat pagi untuk Fani di Jakarta. Jika sebuah perusahaan selama ini merasa baik-baik saja, apakah sudah benar? Tidak perlu lagi cek ke depan akan seperti apa. Apakah perusahaan tahun ini sudah profit terus? Nah, kalau belum, apa saja yang perlu kita cek dahulu sebelum ke pihak ketiga untuk brand health check? Apakah logo, nama brand, kemudian target pasar? Nah, jangan-jangan tahun depan semua keadaan berubah. Baik, terima kasih ya, Ibu Fani di Jakarta. Oke, Bu Fani, jadi sih sebetulnya gini, kalau kita melihat memang kalau itu stabil ya, jualannya bagus gitu, tapi tolong dicek industri kita dulu nih. Kita industrinya apa, kira-kira perkembangan di luar sana kayak apa. Itu yang paling penting gitu ya. Salah satu contoh nih, saya pernah bantu salah satu perusahaan rental untuk melakukan brand health check. Untuk melakukan brand health check. Waktu itu Grab udah mulai ada, terus kemudian Gokar juga udah mulai ada gitu ya, Gojek udah mulai ada.
Tapi ketika saya diskusi dengan CEO-nya gitu, CEO-nya bilang, gue mah nggak percaya. Gue nggak percaya yang namanya digital. Tapi jualannya bagus tuh saat itu. Jualannya dia masih bagus, penguasaan pasarnya juga masih gede. Dia cuma bilang, gue nggak percaya yang namanya digital. Gue yang menguasai yang namanya bisnis transportasi, apalagi sewa mobil. Gue yang paling paham dari awal nih. Industrinya dari A to Z itu gue. Ini salah satu contoh nih, kadang-kadang perusahaan yang mapan sekalipun, kalau dia nggak ngelihat yang sedang terjadi di luar, itu nggak muncul. Sehingga saat itu, perusahaan itu ditawarin oleh Grab juga masih baru gitu ya, pendanaan untuk jadi investor waktu itu nggak banyak. Yang diminta itu cuma sekitar 5 miliar. Tapi dia nggak mau karena ngerasa enak aja. Orang dia mau mulai bisnis baru, dia nggak tahu usahanya. Masa gue harus bayar 5 miliar gitu? Ya udah, akhirnya yang terjadi adalah perusahaan itu sekarang harus ngebeli saham Gojek dengan jauh lebih tinggi dengan itu. Jadi itu sih, di luar sana sebetulnya yang terjadi kayak apa. Kalau saya yang sering lihat, ada beberapa perusahaan ketika ketemu pertama, ketika ternyata industrinya adalah teknologi misalnya, relate-nya sama digital tinggi, terus kemudian CEO-nya umurnya masih 50 tahun ke atas, saya tinggal bilang sih, serius lo masih mau di sini, coba ganti yang lain, untuk regenerasi lah gitu ya, CEO cuma jadi level kebijakan, misalnya kayak gitu tuh, Will. Jadi kita lihat dulu nih, sekalipun usahanya baik-baik aja, tren ke depannya arahnya berubah apa enggak. Gitu. Jadi kita juga harus adaptif ya Mas ya. Mungkin yang paling simple yang kita lihat adalah contohnya tadi BlackBerry yang mungkin sekarang itu memang benar-benar nggak bisa dipakai atau saya juga nggak tahu deh. Ya, dan semua listeners, Anda masih bisa berpartisipasi ya melalui WhatsApp atau juga YouTube kami. Mas, kita kan sering melihat ya bahwa banyak juga UMKM yang cukup laris, mungkin bisa dikatakan penjualannya. Dengan kemasan yang bisa dikatakan oke, ya mungkin ya bisa dikatakan biasa saja, bahkan ada cenderung kurang niat gitu. Nah, ini kalau kaitannya dengan kemasan, ini seberapa penting kita memperbaiki kemasan? Apakah ya contohnya aja makanan, Mas. Kalau makanannya udah enak, biasanya orang bakal balik lagi tuh ya. Nah, apakah ini juga perlu ada inovasi atau gimana, Mas Yuli? Iya, penting banget karena seringkali kita menggunakan melihat kemasan tuh dengan common sense, dengan melihat bagusnya doang gitu ya. Padahal kan sebetulnya nggak kayak gitu. Basicnya kan kalau kemasan kan dua, color sama shape. Jadi warna dan bentuk nih. Kira-kira warnanya sesuai nggak dengan target market kita gitu. Itu paling penting tuh dari warna. Kita seringkali melihat bahwa warna itu dari sisi common sense. Saya kasih contoh misalnya. Pernah saya bantu salah satu produk minuman gitu, dia targetnya adalah anak-anak muda generasi Y lah gitu ya, generasi Y dan generasi Z, tapi warna minumannya adalah ungu, kemasannya ungu, brandingnya adalah ungu. Saya bilang, coba dicek lagi, ini color guide-nya kalau misalnya ungu tuh yang suka orang tua. Jadi kayak janda ya Mas ya? Iya, kalau orang dulu bilang itu warna janda tuh gitu. Tapi sebetulnya itu memang yang sukanya adalah orang tua. Ya. Jadi agak susah lu mau nyari anak muda biar beli minuman lu. Promosinya gayanya anak muda semuanya, lagunya anak muda, tapi warnanya ungu. Ya benar, produknya nggak kemana-mana gitu. Karena udah salah dari awal gitu. Itu penting. Yang kedua adalah bentuk. Bentuknya mau kayak apa nih? Kira-kira bentuk itu sesuai nggak dengan target marketnya gitu. Kan kita sering cerita tuh, ada bentuk yang disukai sama anak-anak yang bikin penasaran, yang namanya bentuknya telur. Bentuknya telur itu orang udah pasti anak-anak tuh suka banget lah. Tinggal warnanya disesuaikan. Jadi itu, Will, ketika ketika ngomongin kemasan, kita harus ngelihat dulu basicnya aja dulu. Colornya apa, kemudian shape-nya apa, warnanya apa, bentuknya apa. Nah, kalau colornya udah dapet, ya udah, itu tinggal kita menurunkan tuh, mengaktifasi sehingga sama. Itu ya. Ya, Smart Listeners, ini waktu yang tepat ya untuk Anda mengevaluasi produk Anda mulai dari kemasan, kemudian juga tadi seperti yang disampaikan Mas Ili, mungkin juga logo itu juga perlu ditinjau kembali. Jangan-jangan logonya nggak sesuai nih dengan produk yang Anda jual ya.
Apalagi yang mungkin keburu-buru nih bikin logo. Tentunya ini perlu peninjauan kembali. Mas, ini ngomongin soal logo nih. Seberapa penting logo itu ya tadi menyesuaikan dengan brand kita? Iya. Jadi sebetulnya logo itu kan sebetulnya penting dan tidak pentingnya tergantung esensi brand yang kita miliki sampai seberapa jauh gitu ya. Jadi sebetulnya brand essence ya. Brand essence itu brand kita ini mau dibawa kemana sih? Memberikan solusi apa terhadap konsumen, itu banget yang paling penting. Kalau brand essence-nya udah bagus, baru kemudian kita bungkus, kita kemas, kita artikulasikan sehingga orang bisa membaca tanpa harus berpanjang lebar. Nah, artikulasinya itu yang kita namakan logo. Jadi logonya tadi ada color-nya kayak apa, shape-nya seperti apa, orang udah langsung lihat, oh iya gitu. Contoh nih misalnya gitu ya, boleh dicek lewat survei ataupun sekilas. Kalau misalnya kita datang ke IKEA misalnya, itu datang ke IKEA, ngelihat gambarnya, ngelihat logonya, ngelihat warnanya, apa yang dirasain? Nah, itu ada yang ngerasa, gila ya, gue kalau ngelihat IKEA tuh, kayaknya rumah gue udah aman, lengkap isinya gitu. Itu salah satu contoh tuh, bagaimana dengan warna dan logo, orang bisa mengasosiasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian kalau kita punya furniture bisnis, kemudian pakai logonya IKEA, warnanya yang sama gitu ya, mirip-mirip, orang akan mengartikan sama? Enggak juga. Karena kan kita ngomong esensinya seperti apa. Sama-sama bisnis, katakanlah furniture gitu ya, bisnisnya kan beda-beda. Ada yang furniture khusus kayu jati misalnya. Sementara kalau IKEA kan furniture yang siap pakai. Orang malas ngukur segala macam tuh ngeliat IKEA langsung dapat banget gitu. Tapi tergantung, kalau kita misalnya ternyata kayu jati, ya beda lagi logonya. Warnanya kayak apa, corporate-nya kayak apa. Jadi logo itu memang harus mengartikulasikan gitu dari esensi brand yang kita punya. Kalau misalnya kita nggak ada esensialnya, ya udah, pasti akan repot. Gitu ya. Baik, semakin mendalam ya, dan juga semakin seru perbincangan kita di pagi hari ini. Dan kami tunggu partisipasi Anda, kami kembali setelah jeda. Smart Branding. Smart Branding. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Tahukah Anda, pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina, serta Putut Endro Andanawari, CEO BNI Asset Management dan tim. Hadir di 10 kota Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Pastikan setiap Rabu jam 7 pagi WIB atau jam 8 WITA, Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.
Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas tentang brand health check ya. Masih bersama dengan Mas Silih dan Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp 0812 11 12 959 atau untuk Anda yang bisa nonton kami di YouTube ya di seluruh Indonesia bisa juga menyaksikan YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Dan kita bacakan WhatsApp yang masuk kembali di 0812 11 12 959 dari Bapak Hairul Santosa. Selamat pagi Pak Silih dan William, mau sedikit tanya soal brand check itu. Lebih ke number of sales-nya atau number of profit-nya? Terima kasih. Oke, nah itu dia tuh. Pertanyaannya esensial banget tuh. Number of sales atau number of revenue gitu ya, number of profit. Yang kedua yang paling penting. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin brand health check, sebetulnya kita masih untung nggak sih? Jadi bukan number of sales, karena sales yang gede belum tentu kita untung. Kan sales masih, dari sales itu kan kemudian baru muncul yang namanya gross domestic. Penjualan kotor kan, penjualan kotor dikurangin operasional gitu baru dapat tab-nya. Jadi yang paling penting justru kita ngelihat revenue, itu satu. Yang kedua adalah bukan hanya revenue, tapi revenue-nya itu datangnya dari mana aja. Jadi namanya sumber revenue dari mana? Apakah masih dari sumber yang konvensional atau udah ada sumber-sumber yang lain? Yang non konvensional. Ini penting nih Will, karena seringkali kita lupa atau seringkali banyak beberapa brand yang jatuh itu gara-gara dia mempertahankan istilahnya mainstream revenue tuh, penghasilan yang biasa-biasa aja gitu. Saya kasih contoh misalnya gitu, ini beberapa brand di Jogja gitu, mereka kan saingannya luar biasa tuh. Kalau misalnya kita bicara kopi misalnya, kafe di Jogja, di kafe itu bukan hanya setiap sudut, setiap 100 meter tuh udah ada coffee shop ya. Coffee shop tuh, itu penting. Tapi ada salah satu coffee shop yang dia survive, jualannya biasa-biasa aja, yang berkunjung banyak. Nah ternyata revenue-nya dia bukan dari jumlah berapa kopi yang terjual, karena selisih harga kopinya itu sama HPP nggak banyak lah gitu. Tapi yang dia jual adalah kerumunan yang ada di situ tuh. Coffee shop-nya katakanlah sebulan didatengin oleh 2.000 orang. Nah, dia tinggal bilang ke brand-brand yang lain, brand-brand retail gitu ya, katakanlah misalnya ke Aqua atau Le Minerale gitu. Dia bilang, di kafe gua sebulan ada 2.000 orang. Ini mau lu apain nih 2.000 orang ini? Dia tinggal ngecas per orang, dicas berapa rupiah gitu, udah. Itu penghasilannya dari situ udah dapat. Jadi kafenya murah, revenue-nya juga nggak gede dari sales-nya itu, tapi dia justru dapat dari program sponsorship dengan sponsor-sponsor yang datang. Jadi itu penting tuh. Jadi number of revenue yang paling penting. Yang kedua adalah sumber revenue-nya. Apakah kita masih di mainstream revenue atau sudah masuk ke alternatif revenue? Gitu ya. Baik, semoga terjawab ya dari Bapak Hairul Santosa. Kemudian juga ada Bapak Lukas di Surabaya. Kalau dari lokasi tempat usaha, apakah bisa kita cek kembali, Mas Silih? Misalnya tadinya usahanya di samping pasar, itu rame ya. Sekarang pasarnya berubah jadi mall. Lalu usaha kita menjadi redup nih, Mas. Oh, bukannya kalau deket mall malah makin rame ya? Seperti di Grand Indonesia tuh rame banget tuh di sekitarnya. Apakah harus cari lokasi baru atau bentuk produknya kita ubah nih? Baik, terima kasih Bapak Lukas.
Oke, thank you Pak Lukas. Jadi kan itu sebetulnya kan konfirmasinya adalah ke perubahan crowd gitu ya, perubahan kerumunan. Ini penting nih. Saya jadi ingat kemarin juga ada teman yang buka warteg di samping pasar, gitu. Terus dalam common sense-nya adalah di pasar banyak orang yang datang, hilir mudik dia akan datang ke warteg itu gitu. Tapi ternyata secara jualan nggak kemana-mana. Oh, oke. Karena ternyata orang yang ke pasar itu adalah orang-orang yang memang rutin untuk datang ke pasar. Bukan kayak mall misalnya. Mall itu kan yang datang memang orang yang gantian ya, silih berganti lah gitu ya. Bukan kalau pasar kan memang ternyata di pasar itu ya memang setiap pagi dia datang belanja, yang paginya juga datangnya ngapain gitu. Jadi setiap jam udah ada orang yang sama. Sehingga untuk kebutuhan makannya mereka udah punya langganan. Dia udah punya langganan. Nah, hanya pembeli-pembeli baru yang beli di warteg itu. Contohnya kayak gitu. Sehingga ya omsetnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan Pak Lukas ini gimana nih kalau misalnya dengan adanya mall? Mall ini karakternya memang bukan agak berbeda. Berbeda banget dengan pasar, Pak Lukas. Karena kalau misalnya pasar kan orang akan dengan santai pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau mall itu adalah begitu dia udah kejebak ke dalam mall, dalam tanda petik dijebak ya, itu dia bahkan nggak mau untuk ke samping mallnya. Kecuali, nah itu tadi, kecuali memang bukan orang mall itu sendiri. Kan tadi Mas William ngasih tahu tuh, contohnya di samping Grand Indonesia, di samping Plaza Indonesia, itu kan banyak tuh. Nah, yang ke situ adalah sebetulnya bukan orang yang pengen ke mall aja. Itu kan mall kelas menengah ke atas gitu ya. Sehingga orang lebih suka makanan di sampingnya satu. Ada pegawai-pegawai mall yang jumlahnya ribuan juga, sehingga dia konsumsi di situ gitu. Jadi itu yang harus dipahamin dulu. Kira-kira ada nggak sih tumpahan dari pegawai-pegawai mall yang memang mau itu? Karena dia cenderung untuk tidak, kalau orang yang ke mall tersebut cenderung untuk tidak ke sana. Orang masuk ke mall itu udah dijebak dengan sedemikian rupa, Pak Lukas. Pertama, lampunya dibuat terang banget sehingga orang rasa suka ke mall. Kedua, AC-nya juga dibuat sedemikian bagus. Kemudian masing-masing tenan juga membuat dalam tanda petik pengunjungnya jadi menarik lah gitu. Nah, jadi tolong dilihat Pak Lukas kira-kira tumpahannya apa nih? Tumpahan tuh tadi pegawai mall, gawainya. Terus kemudian ada orang yang memang datang ke sana, anak-anak muda gitu. Kalau di Grand Indonesia dan Plaza Indonesia itu tepat banget sebetulnya karena memang orang pengen datang ke sana tapi nggak mampu beli tuh, sehingga belinya ya makanan di sampingnya gitu. Ya makanannya enak-enak udah jadi klop gitu. Itu sih. Dan karyawannya juga ribuan ya Mas ya? Karyawannya juga ribuan. Jadi banyak itu yang diambil. Baik. Semoga Pak Lukas mendapat pencerahan ya dan bisa meninjau kembali dan mengevaluasi karena topik yang kita bahas ini sangat menarik sekali. Brand Health Check. Oke, waktunya nggak kerasa nih. Tapi masih ada satu pertanyaan sih sebelum kesimpulan. Mungkin sikat saja Mas Didi biar waktunya cukup. Ini kan sekarang kan zaman digital ya Mas ya, sosial media, Instagram, jualan online. Apa yang perlu kita evaluasi nih Mas terkait dengan mungkin ya tadi mungkin perlunya penjualan atau juga pencitraan produk kita di Instagram. Silakan Mas. Iya benar tuh Will. Jadi brand health checking sekarang tuh untung diingetin ya. Ada yang namanya kesehatan digital kita nih. Itu penting ya karena kan memang sekarang digital tuh luar biasa. Nah, apa yang harus dicek? Yang memang pertama sering dicek adalah sosial medianya. Sosial medianya itu seberapa jauh engagement-nya, engagement rates-nya lah. Berapa yang like, berapa yang nge-save, berapa yang komen itu adalah penting. Tapi sebetulnya dalam digital ini yang penting juga tapi sering kita lupakan, kita harus cek kesehatan, kemampuan distribusi produk kita. Kalau kita sudah menggunakan online. Yang namanya distribusi itu kan sekarang banyak tuh, ada yang menggunakan Antar aja, ada yang menggunakan Tiki, ada yang menggunakan JNE gitu ya. Nah itu tolong kesehatannya juga dicek. Kesehatannya juga dicek, artinya apa? Sekalipun distribusinya mereka sudah menggunakan teknologi digital, terus kemudian banyak vendor yang bantu kita, tolong dicek kira-kira mana yang lebih bagus. Kalau misalnya ternyata dia ada yang nggak bagus, ya udah di-quit aja, dilepas, dikeluarin tuh dari aplikasi yang kita punya. Karena memang malah menurunkan kita itu yang namanya digital health check gitu ya. Kita harus mengecek
kapasitas digital kita sampai seberapa jauh. Karena sekalipun kita udah punya toko di Tokopedia, kalau kita nggak ngecek yang kayak gitu, kita nggak tahu tuh. Rating sih tetap bagus lah gitu ya kan, orang sekarang cenderung malas bikin rating yang jelek kan, ya udah ratingnya dibuat bagus semua. Rating tuh agak menipu sebetulnya. Jadi gitu ya, digital perlu, thank you. Digital itu perlu banget. Oke, Mas Silly, dan tentunya tadi seperti yang disarankan juga oleh Mas Silly bahwa kita mungkin memerlukan pihak ketiga ya, Mas, untuk brand health check ini ya. Sebaiknya seperti itu ya, Mas Silly? Ya, sebaiknya kayak gitu, karena memang masalah objektivitas. Kalau ada pihak ketiga itu akan objektif untuk mengukur gitu ya. Dan pihak ketiga itu bukan harus dalam arti konsultan besar yang memang biasa melakukan brand health check gitu ya. Yang bisa diobjektif aja, dia tahu apa yang harus diukur, udah itu aja gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Silly atas informasi, sangat bermanfaat sekali untuk Smart Listeners yang bergabung di Smart Branding pada pagi hari ini. Dan Smart Listeners, nggak kerasa ya sudah habis waktunya, dan Anda bisa review kembali perbincangan kita di pagi hari ini dengan mengetik saja Smart Branding dengan topik Brand Health Check ya di YouTube Smart FM. Jangan lupa subscribe ya. Dan kita ketemu lagi dengan Mas Silly di minggu-minggu mendatang. Dan Mas Silly, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan selanjutnya akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Mas Silly mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding.